mungkin sedikit, boleh nggak kami? Kalau kami tidak bisa bernyanyi, mungkin hanya dibantu dengan piringan musiknya aja ya. Gugur bunga. Bapak Ibu guru, semangat juang yang sangat luar biasa. Terutama kalau sekarang bukan menumpahkan darah, tetapi bagaimana anak-anakku semuanya ada di generasi muda. Kapan lagi kalau kita tidak mulai dari sekarang? Bukan perjuangan melawan penjajah, tetapi melawan kebodohan. Perjuangan membawa Indonesia. Yang hormati Bapak Ibu semua guru-guru di SMA Negeri 37 Jakarta ini serta adik-adik siswa-siswi yang sangat kami cintai. Mungkin pertama-tama marilah kita berikan salam kemerdekaan ya, perjuangan merdeka 3 kali ya untuk menambah semangat suasana pagi hari ini. Merdeka! 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 Ya, terima kasih. Dengan generasi muda utama menuju Indonesia emas. Jadi ini merupakan suatu kehormatan bagi kami dan keluarga pahlawan boleh diundang dalam rangka mensosialisasikan semangat perjuangan dari para leluhur kami. Ini juga sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang gelar, tanda jasa dan tanda kepahlawanan, di mana disampaikan bahwa ahli waris penerima gelar berkewajiban pertama menjaga nama baik pahlawan dan jasa yang telah diberikan kepada bangsa. Alumni SMA Negeri 37 juga. Juga saya perkenalkan ini ada Mas Bruno Joseph Widya Permana dari pahlawan Peta Supriyadi. Ini saya cerita peta pembela tanah air. Nah inilah salah satu keluarganya. Hadir di hadapan hadirin semua. Juga saya juga perkenalkan ini ada Ibu Walanda Aam Maranis, pasti juga. Juga tadi saya sekali lagi Mas Noweta, ini pemerhati. Semoga kami sangat memperhatikan terhadap sejarah kebangsaan negara kita. Oke, mungkin itu Bapak Ibu ya. Acara akan dilanjutkan dengan talk show Nusantara dengan tema Generasi Muda Modal Utama Menuju Indonesia Emas. Tapi sebelum itu, ikatan alumni SMA Negeri 37. Cincin Pahlawan Nasional Kiras Bangun dari Provinsi Sumatera Utara. Cincin Pahlawan Nasional Arnold Monunutu dari Provinsi Sulawesi Utara. Yang ketiga Bapak Arya Tukrominoto, Cincin Pahlawan Tukrominoto dari Provinsi Jawa Timur. Yang keempat Bapak Rahman Muweta Putra, seorang Menteri Pemerhati Sejarah Pahlawan. Kepada para narasumber dipersilahkan. Oke, bisa langsung saya? Oke.
Terima kasih atas kehadirannya Bapak Ibu semua, dan juga terima kasih kesempatan yang telah diberikan Ibu Kepala Sekolah dan Ibu Guru SMA 37 untuk kami dari Kasman Negeri SMA Kasman 37 Jakarta bisa diberikan kesempatan untuk berbagi kepada adik-adik semua melawan penjajah Belanda pada saat itu. Nanti kita bisa ulas lebih dalam lagi. Terus kemudian kedua ada Ibu Indri Mononutu ya Bu. Ya, kemudian beliau adalah cicit dari Bapak Arnold Mononutu yang merupakan Menteri Penerangan pertama di Indonesia ya. Gitu. Jadi kita punya Menteri Penerangan Indonesia pertama itu adalah kakek atau kakek buyut dari Ibu. Seperti apa untuk mempertahankan kemerdekaan negara Indonesia. Nah, kemudian yang ketiga ini adalah Mas Adrian Cokro Aminoto. Ya, dia ada cicit dari Cokro Aminoto. Saya sangat menyukai dan membaca buku Hos Cokro Aminoto. Jadi lihat perjuangan di situ ada bukan hanya jiwa dan raga. Nah, ketika nanti kita sudah berdiskusi dan bercerita kepandauan dan semangat perjuangan yang telah ditorehkan oleh kakek kami Kiros Bamri dari Tanah Karo, Sumatera Utara. Mungkin Bapak Ibu mungkin adik-adik semua juga bingung ini Tanah Karo itu di mana gitu ya. Kalau dulu pernah dengar meletusnya Gunung Sinabung, pernah heboh ya Sinabung. Nah, Tanah Karo itu berada di antara dua gunung, Gunung Sibayak dan Gunung Sinabung. Jadi itu merupakan dia berjuang melawan Belanda. Tahun 91, tahun sebelumnya itu Belanda sudah mencaplok daerah-daerah di Sumatera Timur menjadi perkebunan, misalnya di tembakau ya, tembakau, mungkin ada karet dan lain sebagainya. Mereka ingin ekspansi ke Tanah Karo, pegunungan, karena dia tahu bahwa itu lebih subur lagi dari pegunungan seperti itu. Nah, ketika dia masuk, ini masyarakat Karo menolak. Awalnya Belanda itu ingin menyewa lahan, tapi masyarakat Karo bilang dia menolak. Nah, itu tahun 1901 sampai 05 itu adalah masa perjuangan. Memang sangat singkat masa perjuangannya, tapi kalau kita sebenarnya saya berdua 8. Nah, papi saya itu adalah sepupunya. Jadi masyarakat Minahasa, Manado, dengan perjuangannya dan dengan aktivitasnya dia di Manado sebagai anggota-anggota dan organisasi dari negara kesatuan Republik Indonesia menjadi Jakarta. Mengenal H.W. Cokroaminoto sebagai nama jalan atau nama jalan Menteng ya di Jakarta Pusat. Nah, beliau nama panjangnya HOS itu adalah Haji Umar Said Cokroaminoto. Beliau lahir tanggal 16 Agustus di Ponorogo tahun 1882, Jawa Timur. Ada yang orang Jawa Timur di sini? Wah, banyak. Surabaya ada Surabaya? Wah. Oke. Nah, beliau itu dia tidak senang, akhirnya udah dipecat lah itu Cokroaminoto dari perusahaan itu. Tokoh dari Solo bernama Haji Saman Hudi yang mendirikan organisasi namanya Syarikat Dagang Islam. Ini adalah organisasi kerakyatan pertama di Indonesia. Waktu itu namanya Nusantara, yang dipimpin oleh Haji Samanhudi di Solo. Beliau bertemu Haji Samanhudi lalu diajak masuk gabung pada tahun 1916 di depan anggota Syarikat Islam yang berhasil dikumpulkan. Jadi waktu itu belum ada handphone, belum ada WhatsApp, belum ada sosial media. Akhirnya saya amat sayangkan mereka bermusuhan secara ideologi. Oke, lanjut. Dan ini quotes Cokroaminoto waktu itu. Jadi waktu zaman itu untuk menggelorakan semangat persatuan dan kaum pribumi untuk sama-sama melawan Belanda dengan cara politis, mungkin dengan pergerakan kuat dan sekitar siasat.
Seminal-minal siasat berarti apa? Berarti harus cerdas, harus cermat. Dan ini masih cocok diaplikasikan di zaman ini. Bagaimana pemuda-pemuda sekarang harus belajar setinggi-tinggi ilmu. Jadi apalagi saya melihat teman-teman siswa-siswi SMA Negeri 3 Beju ini, saya bangga juga karena menuju Indonesia Emas 20 tahun lagi teman-teman. Teman-teman ada di garda terdepan bangsa ini. Jadi persiapkan, harus memiliki kesejarahan yang ingin menjadi pemimpin besar. Menulislah seperti wartawan dan berbicara seperti orator. Nah inilah yang bercermin. Dia latihan pidato, mengikuti Cokroaminoto waktu kongres. Dia ikuti bahwa kita harus merdeka, kita harus. Tadi yang mungkin orang Jawa Timur, orang Surabaya, mungkin belum pernah ke sana. Keluarga pahlawan, bahkan juga ada beberapa saksi sejarah juga, dan saya juga melakukan nampak tilas dan itu saya ulas dalam sebuah media. Jadi ini bisa menjadi media alternatif bagi teman-teman untuk bisa tahu tentang sejarah. Karena saya rasa kalau dari pengalaman saya pribadi Bu ya, sebagai seorang siswa, bisa mendengarkan cerita langsung dari ketukan pertama, itu yang sifatnya secara naratif itu bisa ke kiprah beliau, atau bahkan mungkin intensi personal. Jadi misalnya kayak kebiasaan apa sih dulu ayahnya ke tema kita di generasi muda, modal untuk Indonesia Emas di tahun 45. Kebetulan di tahun 2045 itu adalah ulang tahun Indonesia yang ke-100 tahun. Dan teman-teman di sini adik-adik ini diharapkan akan menjadi pemimpin-pemimpin muda. Nah, untuk bisa menjadi seorang pemimpin itu kita harus apa? Harus punya kiprah. Kiprah itu tidak harus seperti yang dilakukan oleh pahlawan-pahlawan. Kalau dulu kita lihat ada perjuangan fisik, ada perjuangan secara diplomasi dan juga perjuangan secara non fisik. Mungkin kalau perjuangan fisik, insya Allah kita minim ya. Secara bisa kita lakukan selain diplomasi di pemimpin negara. Lah, teman-teman ini punya kiprah nanti di bidangnya masing-masing. Jadi tidak harus bekerja di pemerintahan, tidak harus ada di bidang-bidang yang institusional, tapi ke negara kita untuk kita bisa mengenyam pendidikan dan mengenyam teknologi seperti sekarang itu ada perjuangan yang sangat dahsyat gitu. Nah, setelah tahu itu semua, itu akhirnya bisa membuat berupaya untuk bisa mewujudkan cita-cita tersebut. Dengan cara seperti ini, ikut-ikut seminar, ada self development juga di seminar-seminar kepahlawanan seperti ini. Seperti itu, Mas. Oke. Harus kita tahu karena ternyata di setiap lini kehidupan, di setiap fragmen kehidupan ternyata ada orang-orang yang berjuang gitu. Dan tadi saya bilang bahwa dengan hemat kita masing-masing, dengan bidang kita masing-masing, kita bisa menjadi pahlawan di sana. Seperti itu. Di Pak Kiras Zong tadi dia dari budaya. Berarti bisa lihat di channel YouTube ya Mas ya. Apa channelnya Mas tadi Mas? Judulnya Keep History Alive, tapi nama akunnya Ahmad Momentum. Oke, nanti bisa teman-teman yang pengen lihat. Itu cukup banyak ya Mas referensinya. Oke, terima kasih sekali lagi. 12.1. Mungkin saya mewakili teman-teman saya suatu kehormatan untuk bisa bertemu bapak-bapak atau ibu-ibu, bahkan kakak-kakak ya dari keluarga para pahlawan nasional Indonesia. Saya juga merasa terhormat untuk bisa bertemu salah satu keluarga dari Raja Jawa tanpa mahkota. Saya juga merinding ya. Para keluarga para pahlawan, bagaimana caranya mengatasi tekanan tersebut untuk bisa bersosialisasi pada leluhur kami, misalnya keluarga pahlawan, ini menjadi suatu hal yang bisa jadi hal yang negatif gitu. Jadi memang ya ini merupakan bagi kami suatu tantangan, suatu cambukan juga gitu ya. Untuk apa? Untuk meneruskan nilai-nilai kepahlawanan perjuangan yang telah ditorehkan oleh kakek kami seperti itu. Seperti dari cerita saya sebelumnya, kalau Kiras bangun dia menyadari bahwa kita kalah dengan Belanda karena kita itu kurang pintar. Kenapa? Pasukannya saat itu dia pakai senjata locok, masuk satu misiu, dikotok-kotok, baru tembak gitu. Ternyata Belanda datang dengan senjata mesin. Dia punya, kalau dia kan dulu menyergap musuh, dia maunya dari bawah. Karena kalau dia nembak ke bawah kan pelurunya kan keluar. Dia harus nembak ke atas. Kalau senjata mesin kan dari atas disapu aja kan gitu kan. Dia bilang, waduh ternyata kita ini kalah pintar, makanya kita kalah, makanya kita habis ditembak sama Belanda.
Makanya dia bilang kita itu sekarang harus belajar, kita pelajari gimana caranya. Makanya dia itu tadi dia hanya kembali ke masyarakat, dia suruh para pengikutnya, keturunannya untuk belajar seperti itu. Karena kalau nggak dia bilang kita akan pasti kalah, kita akan pasti gila kalau zaman ini seperti itu. Jadi itu merupakan bagi tantangan. Seperti saya bilang juga tadi bahwa saya dari kampung, bisa saya bilang di kampung lah, dari Betukarang, orang tua kami gitu ya. Tapi kita bisa sampai ke ibu kota. Kenapa? Karena itu tadi kita didikan dari kakek kami. Kamu harus sekolah, kamu harus pintar gitu. Saya dari kampung. Anak kami menyimak ya. Mungkin tadi saya sedikit ada menyampaikan apa isi sumpah Garamata dan para pengikutnya. Iya. Hah? Iya. Isinya ya, kira-kira isinya tadi gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nasira Lusna dari kelas 12 C1. Jadi isi dari sumpah setia yang mengusir Belanda itu, saksikanlah oh nasi yang kami makan ini, saksikanlah oh gula yang kami makan ini, saksikanlah oh air yang kami minum ini. Kami bersumpah atas mufakat bersama melawan Belanda jika mereka ke tanah Karo ini untuk menjajah kami jika kami ingkar atas sumpah kamu ini jika kami mati dipenuh nasi, dibunuh gulai, dibunuh air yang kamu minum ini, dan keturunan kami tidak akan selama berpijak di tanah Karo. Iya, wah aduh luar biasa banget ini. Oke. Lagi Pak, silakan. Oke, ini yang nyimak lagi nih. Apa julukan Garamata dan artinya? Perkenalkan, nama saya Muhammad Ramil Manjelek dari kelas 11 Yang pertama itu pada tahun 1928 Merdeka Bangun. Oh iya, betul. Yang merdeka tahun 28 ya. Awas jangan merah, itu jangan merah. Meledak. Oke, ini penghargaan apa? Ini vouchernya ini loh. Tertinggi. Bintang Mahaputra ya Bu ya? Betul. Bintang Mahaputra. Wabarakatuh. Perkenalkan saya Kapten Murakamis dari kelas 12 D1, izin menjawab pertanyaan. Jadi pada tanggal itu Bapak Aron itu memproklamirkan nama Batavia menjadi Jakarta. Satu lagi ya, Satu lagi. Perjuangan yang dilakukan Pak Arno Pononutu pada saat untuk Indonesia, negara Indonesia Timur. Perjuangannya apa gitu? perjuangannya apa? Apa perjuangannya atau tindakannya apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sorgia dari kelas 12 C1. Mohon izin sebelumnya saya adalah ibu bayi dari Google. Yang pertama, Arno Monoto berperan dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia Timur melalui beberapa hal, antaranya menjadi anggota Parlemen Negara Indonesia Timur atau NIT dan memimpin kelompok anggota parlemen yang pro-publik. Masih sebenarnya tapi lebih Oke. Nah, ini tinggal ada voucher tadi. Oke, perkenalkan, nama saya Nel Valiabiu dari kelas 10-5. Saya izin menjawab pertanyaan ya. Jadi pahlawan revolusi itu ada Jenderal Ahmad Yani, Donald Isaac Panjaitan. Oke nih, bonus satu pertanyaan lagi nih. Bonus satu pertanyaan lagi.
Fauzan Zahid dari kelas 11-7. Jawabannya yang pertama itu Garamata bangun, yang kedua Langkat bangun, yang ketiga Sakti bangun. Yang pertama ada Namba bangun, Kodal bangun, Payu bangun, terus Labar bangun, sama Amber bangun. Iya, benar. Oke, ya terima kasih semuanya. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Oke. Dua quotes H.O.S. Cokroaminoto. Dua quotes. Perkenalkan, nama saya Alvin Setiansyah dari kelas 10-7. Quotes Pak Cokroaminoto. Yang pertama, setinggi-tinggi ilmu, semurni-murni tauhid, sepintar-pintar siasat. Yang kedua, jika kalian ingin menjadi pemimpin besar, menulislah seperti wartawan dan berbicaralah seperti orator. Ambil, dibungkus. Oke, satu lagi. Sebutkan julukan dari Arnold Mononutu. Nama saya Siti Ulasnegar dari kelas 11-2. Jadi julukannya adalah si pembawa suara revolusi. Salah. Wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafif Aditya Zulfa dari kelas 11-4. Izin menjawab pertanyaan tersebut. Jadi jawabannya adalah Bapak Pers Nasional Indonesia. Salah. Kalau ini salah, kita ganti pertanyaannya ya. Saya Ahmad Bulki dari 11-7. Jadi julukannya Bapak Persatuan Indonesia Timur. Salah. Ya, Mononutu julukannya Bule Verdi. Salah, kita ganti pertanyaan ya. Terakhir ya. Jadi nama saya Kirana Skadota dari kelas 11-2. Izin menjawab, julukannya itu penyambung lidah rakyat. Salah. Yang telah berbagi cerita singkat mengenai perjuangan dari para pahlawan Indonesia. Semoga cerita yang telah para pahlawan Indonesia tadi yang telah berjuang demi kemerdekaan dapat menginspirasi kita semua dan dapat menjadi motivasi bagi kita semua untuk tetap menjaga persatuan bangsa Indonesia dan dapat dijadikan motivasi agar kita semua dapat mewujudkan generasi emas Indonesia. Sebelum kita melanjutkan acara, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu Tanah Airku. Para hadirin dimohon untuk berdiri. Salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, yang memberikan waktu dan kesempatan kepada kita di tempat yang berbahagia ini kumpul bersama untuk menjadi pahlawan untuk kemerdekaan negeri dan bangsa kita.
Bapak, ayo. Makan. Lucunya WR Supratman, ih nggak nyangka ya, ternyata 37 keren. Moderator nih.